Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini masih terkait dengan keluarganya Raphael Alun, khususnya anaknya Mario Dendi. Ini saya baca dulu ya isinya atau topiknya. Mario Dendi janjikan Sen Lukas segera bebas, jangan takut. Ini ditulis oleh Suara nih. Saya baca dulu ya. Anak pegawai pajak Mario Dendi pernah menjanjikan Sen Lukas segera bebas dari penjara berkat bantuan ayah Mario Dendi, Raphael Alun. Janji itu dilontarkan Mario Dendi saat masih satu sel dengan Sen Lukas. Hal itu disampaikan kuasa hukum Sen Lukas, Happy Sihombing. Sen Lukas juga mengakui jika Mario Dendi dalam kasus ini akan mengandalkan bapaknya. Katanya melansir dari presisi.co, jaringan suara.com pada hari Selasa 7 Maret hari ini ya. Pernah Mario Dendi berkata, sudah jangan takut, bapak saya nanti yang urus semua lanjutnya. Untuk diketahui, Sen Lukas dan Mario Dendi masuk satu sel ketika ditahan Polres Jakarta Selatan. Belakangan mereka dipisah di tahanan Polda Metro Jaya. Antisipasi agar tidak terulang lagi, mereka berkoordinasi untuk mengaburkan fakta, kata Dirkrimun Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ya, kalau saya sih bisa memahami mengapa Mario Dendi Koplak ini bisa ngomong begitu. Menurut saya bukan karena saking kuatnya, bukan karena power yang dia miliki atau bapak yang dia miliki, sehingga dia ngomong begitu, ngomong akan membebaskan Sen, jangan takut, bapaknya akan ngurus semua. Jadi bukan karena powernya dia atau power orang tuanya, tapi karena kegoblokannya si Mario ini. Kegoblokan seorang anak umur 20 tahun, bukan anak ya, sudah dewasa lah ya, sebagai anak orang kaya yang selama ini hidupnya di atau bergelimang hedonisme, yang hidupnya setiap hari paling ya bergelimang dengan kemewahannya, pakai Robiconya, pakai motor gedenya itu dan lain sebagainya di lingkup pergaulannya. Ya hura-hura lah hedonismenya itu. Sehingga dia tidak tahu dunia luar. Boro-boro dia mengerti tentang dinamika sosial politik yang terjadi. Dia tidak tahu, saya jamin dia tidak tahu sama sekali. Taunya ya tentang kemewahan, tentang hura-hura, tentang hedonisme, tentang kebanggaannya, tentang dengan teman-temannya itu, termasuk pacarnya itu. Sehingga dia tidak tahu ada fenomena Verdi Sambo, dia nggak tahu. Buru-buru fenomena bangsa, fenomena dunia politik, dia itu tidak tahu. Dia tidak akan tahu sama sekali. Nah, saking tidak tahunya itu, karena lingkup hidupnya yang dipenuhi dengan hedonisme alanya itu, maka dia ngomong begitu. Dikiranya dunia ini masih seperti dulu mungkin. Dikiranya uang bapaknya akan mampu menyelesaikan semuanya. Yang ada di pikiran otaknya itu pasti seperti itu. Dia tidak tahu siapa Verdi Sambo sekelas Kadif Propam menjadi vonis hukuman mati, nggak tahu dia. Kalau nggak percaya cek saja dia. Cek tanyakan dia nggak akan tahu dia. Kasusnya apa dia juga tidak akan tahu. Itu prototipe anak sekarang, apalagi anak yang sejak bayi lower selalu diwarnai dengan bergelimang harta. Sehingga dia masih ngomong begitu. Ya kita maklumi lah ya. Kita maklumi. Kita maklumi dalam arti kegoblokannya gitu ya. Bukan kita maklumi dalam arti kita hormati, kita terima, bukan. Tapi kita maklumi, kita tahu mengapa dia bisa ngomong begitu. Karena dia tadi, karena kegoblokan seorang Mario, anak seorang Raphael Alun dengan harta terakhir 500 miliar transaksinya gitu ya. Ya pasti itu, boro-boro dia mikirin kondisi bangsa. Tahu tentang dunia
sosial politik nggak akan tahu dia. Jadi menurut saya itu bukan karena dia kemudian punya power yang luar biasa. Nah, sekuat-kuat powernya dia, sekuat-kuat powernya Rafael Alun, pejabat pajak eselon 3, masih kuat mana sih dibanding dengan Kadif Propam. Nggak ada apa-apanya kan. Itu saja Kadif Propam dari penjara divonis hukuman mati. Jangankan cuman Mario Dendi kurang ajar. Itu aja saya kira nanggapin berita heboh. Dia termasuk heboh. Saya baca banyak yang mengangkat tentang isu itu. Katanya Mario Dendi tidak takut akan membebaskan Sen. Bapaknya akan ngurus semuanya. Oh, ternyata begitu. Ya itu tadi. Menurut saya bukan karena saking pinternya, saking kuatnya, tapi saking gobloknya, saking kupernya itu ya. Saking hidupnya yang dikungkung oleh harta benda tiap hari itu. Hanya warwer pakai Nuki, pakai Rubicon. Seolah-olah dunia menjadi miliknya di lingkup yang sempit itu. Di lingkungan anak-anak seusianya itu. Dia nggak tahu dunia luar seperti apa. Nggak tahu bangsa dan negara seperti apa. Ini Pancasila sebelum itu hafal dia. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.